bangsa kita oleh leluhur kita itu diajarkan cerdas untuk membaca alam, untuk membaca tanda-tanda alam. Kita harus bersinergi dengan alam. Tetapi ketika mulai datangnya ajaran Dayo, abad 15, ajaran Dayo ini membawa manual book. Bangsa kita maunya instan. Ini loh ada manual book. Manual book ini dari Tuhan katanya. Akhirnya semua harus sesuai dengan manual book ini. Kita akhirnya menjadi seperti robot. Padahal leluhur kita mengajarkan kita supaya cerdas untuk bersinergi dengan alam, membaca tanda-tanda alam. Tapi kedatangan Dayo ini tadi disertai dengan peperangan, pemaksaan, kita disuguhi manual book. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, bangsa kita baru saja melakukan pesta besar, pesta demokrasi. Nah, setelah selesainya pesta ini, ya biasa namanya perebutan kekuasaan itu yang kalah maunya ya enggak mau kalah gitu. Dia masih terus melakukan istilahnya perlawanan sedemikian rupa ya, maunya menang. Ini seharusnya mereka teringat sebelum bertarung mereka melakukan deklarasi siap kalah siap menang. Tetapi kenyataan mereka seringkali tidak siap kalah. Maunya menang semua. Lah kalau maunya menang semua ya nggak perlu ada demokrasi, nggak perlu ada pertarungan. Kalau mereka menganggap suatu proses demokrasi pemilu itu katanya curang, katanya direkayasa, loh kok mereka mau ikut? Kalau semuanya sudah direkayasa kan tentunya nggak perlu ikut gitu. Padahal faktanya tidak ada rekayasa. Faktanya rakyat ini benar-benar berbondong-bondong datang ke TPS dengan kesadaran mereka sendiri. Nah, setelah kejadian itu banyak narasi-narasi yang berseliweran di media sosial. Salah satunya narasi tentang bangsa ini dibiarkan bodoh, bangsa ini dipelihara kebodohannya karena dimanfaatkan oleh orang-orang politikus busuk katanya. Nah, sekarang akan kita bedah sebenarnya kebodohan-kebodohan bangsa ini dipelihara dan dimanfaatkan oleh politikus atau oleh agamis, tokoh-tokoh agamis, orang-orang agamis. Kalau bangsa ini cerdas, ini yang terancam ini orang-orang politikus ataukah orang agamis? Ini yang akan kita bedah saat ini. Nah ini biar yang memberi pertanyaan atau kondotakon pertama ini biar Mas Hendrik ini yang kemarin KPPS ini cerita ke saya, benar-benar capek kerjanya mulai H-2, setelah itu pas hari hanya itu mulai pagi sampai dini hari sampai selesainya itu kemarin kan pemilu hari Rabu itu katanya selesainya baru hari Kamis jam 10 pagi katanya, nggak capek nggak istirahat sampai pusing kepala saya. Ini salah satu benar-benar proses proses demokrasi gitu. Tentunya tidak ada rekayasa di situ. Kalau rekayasa ngapain capek-capek sampai dihitung sampai 10 pagi sampai dini hari katanya. Silakan Mas Hendrik ini. Rahayu Roh. Ya, Rahayu Mas. Pertanyaannya simpel sekali. Teladan apa yang bisa kita ambil dari pesta demokrasi ini?
Nggih, nggih. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hendrik, Mas Anton. Menurut saya orang bodoh atau tolol banyak dimanfaatkan semua orang. Nggih. Untuk kita mengetahui kita itu bodoh apa tolol, bagaimana cirinya orang bodoh itu? Nggih. Wajar Om. Nggih, terima kasih Mas Anton. Pak Isman Hadi sama Bupati, silakan. Nggih. Oh, nggih, ya, baik. Ke Mas Anton. Apa cirinya orang bodoh? Orang bodoh cirinya adalah orang yang merasa dirinya pandai. Karena orang yang merasa dirinya pandai itu tentunya dia tidak akan mau belajar karena sudah merasa pandai. Dan itulah yang malah menjadi bodoh. Tapi kalau orang yang tahu kalau dirinya bodoh, itu malah bukan orang bodoh. Dia malah orang pinter. Kalau dirinya tahu, dirinya sadar, oh saya ini bodoh. Otomatis kita akan belajar. Dengan belajar kita menjadi cerdas, kita menjadi pandai. Nah, kenapa bangsa ini cenderung kebodohannya ini benar-benar seperti terpelihara gitu kebodohannya. Nah, sementara Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar 45 memberikan amanat supaya tokoh-tokoh bangsa ini yang memegang kebijakan negeri ini ada amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini harus cerdas gitu. Supaya tidak bisa terus-menerus dibodohi. Karena pada masa pemerintahan ini Belanda, bangsa ini benar-benar dibodohi dan dibuat bodoh. Itulah salah satu amanat di dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, ini akan terus kita coba kita renungkan, kita kaji. Sebenarnya yang yang memelihara supaya bangsa ini tetap bodoh itu siapa? Apakah tokoh-tokoh politikus ataukah tokoh-tokoh agamis? Sementara Undang-Undang Dasar negara kita itu mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa? Mulainya adanya pendidikan nasional. Nah, yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tetapi juga pendidikan-pendidikan lain. Entah itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Termasuk akhirnya kita punya pemikiran mau merintis adanya sekolah Jawa. Ini adalah mencoba kita memberikan kecerdasan kehidupan berbangsa secara non formal. Sasaran didik kita adalah anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Termasuk tentang pendidikan berdemokrasi. Pelajaran apa yang kita ambil dari pendidikan berdemokrasi kita? Ini yang jadi pertanyaannya Mas Hendrik. Negara kita ini apakah selama ini tidak mengenal demokrasi? Sehingga kenapa tokoh-tokoh kita ini mencoba menggiring bangsa ini pada sistem demokrasi yang cenderung kapitalis. Di situ ada celah besar kali kapitalis itu bermain. Sistem demokrasi yang meniru demokrasi Barat.
Karena sistem demokrasi ini kan banyak sekali. Ada sistem demokrasi ala Barat, ada sistem demokrasi ala Timur Tengah, dan ada demokrasi, leluhur kita punya sistem demokrasi sendiri sebenarnya. Nah, sistem demokrasi leluhur kita, ini yang kita ambil hikmahnya dari adanya demokrasi. Sistem demokrasi leluhur kita ini adalah sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti. Sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti. Jadi kita semua, kawula, rakyat, ini butuh Gusti. Sehingga kita perlu berproses untuk memunculkan Gusti, untuk memunculkan pemimpin. Kitalah yang berproses. Untuk melahirkan, untuk memunculkan, untuk mencari seorang Gusti, seorang pemimpin. Karena itulah di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 dikatakan di situ ada kata-kata bangsa dan negara. Kita harus memunculkan, kita harus memfilter ya seseorang yang berkarakter bangsa dan negara. Orang yang berkarakter bangsawan. Bangsawan adalah orang yang mengerti bangsanya. Negara adalah orang yang mengerti bagaimana tata kelola negara. Tata kelola bernegara. Tetapi nampaknya saat ini demokrasi yang diberlakukan di Indonesia ini malah terbalik. Yang terjadi adalah demokrasi hukum rimba. Demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Ini demokrasi hukum rimba kalau kita mau cermat. Demokrasi yang berlaku saat ini adalah demokrasi hukum rimba, demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Orang yang mencoba ingin menjadi seorang Gusti, menjadi seorang pemimpin, ini berproses untuk menjadi seorang pemimpin, berproses mencari kawula. Dengan konsep ini, semuanya yang main adalah kapitalis, orang yang punya modal. Tidak lagi berlaku sistem gotong royong. Untuk mendirikan parpol, ini butuh biaya besar. Otomatis apa? Kapitalis yang main. Orang yang ingin menjadi seorang Gusti, untuk menjadi seorang pemimpin, dia mendirikan parpol. Entah itu sendirian, entah itu berkelompok. Dia mendirikan partai politik. Ini kapitalis. Nah setelah itu, entah itu sistem caleg, calon legislatif, ataukah misalnya pencapresan atau calon kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati. Ini seseorang yang ingin menjadi seorang Gusti, menjadi seorang pemimpin, ini mencoba mencari kawula. Dengan cara apa? Dia mendekati kawula dengan berbagai cara. Ada yang dengan peralatan atribut keagamaan, ada yang dengan sembako, ada yang dengan uang, ada yang dengan cara suatu desa, satu kelompok ya. Pokoknya kalau daerah ini mau milih saya, ini listrik nanti saya yang ngurus. Saya kasih lampu jalan. Oh ini jalannya nanti saya cor. Apalagi sampai terjadi per orang kasih uang 50.000, 100.000, 200.000. Ini kan
Orang yang kepingin jadi pemimpin, yang pengen jadi gusti, ini mencari kaulo dengan cara apa? Mencari kaulo dengan cara itu tadi. Mulai dari money politik ya, dengan cara memberi apapun yang terkait dengan atribut-atribut keagamaan, terus dengan cara memberikan sembako, dengan cara misalnya ada transaksi, entah itu lampu, pengurusan listrik, entah itu jalan dicor, bahkan sampai terang-terangan jual beli suara. Per suara kalau pemilu ini saya dengar-dengar bahkan sampai mencapai 300.000 per suara. Yang umum ini rata-rata 100.000, sampai di Instagram, di TikTok itu banyak tulisan begini yang bertebar. Banyak perempuan di Indonesia ini aneh. Dikasih belanja suaminya 100.000 sehari, ngomel-ngomel. Tapi dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, dia malah tertawa. Aneh gitu loh. Banyak perempuan ibu-ibu di Indonesia ini aneh katanya. Ini banyak bertebaran di TikTok itu. Dikasih 100.000 oleh suaminya untuk sehari atau 1 minggu, dia ngomel-ngomel kurang. 1 minggu 100.000 kurang. Ngomel-ngomel, marah-marah. Tapi dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, dia tertawa, senang. Ini kan sindiran-sindiran harusnya. Nah, pertanyaannya, para caleg ya, para calon kepala daerah ya, ini ngasih duit itu loh yang jadi pertanyaan, kan duitnya siapa gitu. Duitnya sendiri ataukah duitnya cukong? Kalau duitnya sendiri, berapa kaya si calon tadi? Kalau sudah kaya, ngapain dia masih bingung-bingung cari jabatan? Apa yang dia cari gitu? Setelah dia menjabat, akhirnya dia juga cari pulian. Kalau itu duitnya sendiri, bahkan harus lebih puliannya. Kalau itu duitnya cukong, otomatis dia harus mengembalikan. Inilah yang menjadikan angka korupsi di Indonesia semakin tinggi, merajalela. Nah, dengan sistem demokrasi manunggaling Gusti Kawula, kalau bahasa lain saya tadi adalah demokrasi hukum rimba. Siapa yang menang, dia yang siapa yang kuat, dia yang akan menang. Ini hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan menang. Kuat apanya? Kuat duitnya. Duitnya siapa? Rata-rata duitnya cukong. Dia akan menang. Ini kan hukum rimba. Padahal orang yang tebar duit tadi belum tentu kapabel. Belum tentu profesional. Sementara banyak tokoh-tokoh lain yang kadangkala itu tidak, karena dia tidak punya duit, dia tidak tebar duit. Dia dia malah nggak terpilih. Dan itu berlaku, entah itu di pencalekan, entah itu di calon kepala daerah, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di dalam pencapresan. Bahkan itu juga terjadi di proses-proses yang lain. Termasuk saya pernah menjadi calon komisioner KPI. KPI di Jawa Timur maupun saya pernah juga menjadi calon komisioner KPI Pusat. Ya memang sulit untuk dibuktikan, tapi terjadilah praktek-praktek seperti itu gitu. Sehingga kadang-kadang untuk guruan saya mengatakan kita ini kan belum sampai Indonesia. Sehingga kalau kita nyanyi Indonesia Raya kan coba ada bait apa? Di sanalah aku berdiri. Ketika kita menyebut Indonesia itu kan masih di sanalah aku berdiri. Jadi kita belum sampai Indonesia. Kita belum sampai benar-benar Indonesia Raya. Kita belum sampai apa itu yang menjadi tujuan berdirinya Indonesia Raya.
kita masih mabuk dogma. Nah, bangsa ini bodoh dan dipelihara kebodohan tadi, siapa yang memanfaatkan? Kalau bangsa ini cerdas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, siapa yang diuntungkan? Karena saat ini setelah pemilu ini kan banyak sekali yang memberikan narasi seolah-olah kebodohan ini memang dipelihara oleh para politikus-politikus tadi. Padahal kalau kita telaah, kalau bangsa ini cerdas, politikus malah diuntungkan. Terutama politikus bersih loh ya, diuntungkan. Kenapa? Rakyat ini cerdas. Ketika rakyat cerdas, dia akan berpikir siapa yang layak untuk dia pilih. Dan politikus tidak perlu keluar duit. Karena masyarakatnya cerdas. Tetapi yang memelihara kebodohan bangsa ini malah cenderung orang-orang agamis. Karena kalau bangsa ini cerdas, yang terancam adalah orang agamis, bukan politikus. Kalau bangsa ini cerdas, orang agamis terancam. Kalau bangsa ini cerdas, dia akan berpikir dengan nalar sehatnya. Dia tidak akan bisa dibohongi. Karena semua bangsa yang mabuk dogma itu cenderung nalarnya lemah. Orang yang mabuk dogma, walaupun dia taruhlah sudah berpangkat tinggi, seorang jenderal, seorang profesor, juga menjadi bodoh. Karena dia terpaku pada manual book. Cuman textbook. Dia terpaku pada cuman sekedar dalil. Cuman sekedar iman dan dalil yang menjadi dogma. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan iman dan dalil, dia tidak mau. Nah, akhirnya kan menjadi bodoh. Nalarnya tidak berkembang. Jadi yang memelihara dan memanfaatkan kebodohan bangsa ini adalah orang-orang agamis sebenarnya. Bukan politikus. Tidak tahu kalau politikus busuk ya, yang tercampur antara politikus dan orang-orang agamis ya. Karena akhir-akhir ini kan saya lihat juga banyak orang-orang agamis yang masuk politik. Ini yang memelihara kebodohan. Dan ini yang bertentangan dengan tujuan besar bangsa ini untuk merdeka. Yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dari narasi-narasi tadi ada narasi yang mengarah. Oh, bangsa ini bodoh dan dibodohkan dan dipelihara untuk kepentingan para politikus katanya. Padahal kalau kita kaji benar, dengan bangsa ini bodoh dan dibodohkan, yang dipelihara ini dipelihara oleh para kaum agamis. Kalau bangsa ini cerdas, yang terancam adalah kaum agamis. Tetapi kalau bangsa ini cerdas, otomatis para politikus yang bersih, politikus yang memang berkapabel, berkualitas, yang kapabel tentunya dia akan merasa senang karena dia tidak perlu banyak keluar duit yang sia-sia. Nggak tahu juga kalau tadi politikus yang agamis itu kadang-kadang cenderung malah membodohkan. Karena itu ayo kita jalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya benar-benar bangsa ini cerdas. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya sistem demokrasi ini juga ada perubahan. Kita kembali ke demokrasi, sistem demokrasi ala leluhur kita, leluhur Nusantara. Sistem demokrasi manunggaling kawula Gusti, bukan sistem demokrasi manunggaling Gusti kawula. Yang cenderung mirip dengan hukum rimba. Siapa kuat, dia menang. Kuat apanya? Ya kuat duitnya. Duitnya siapa? Tidak tahu, duitnya sendiri atau duitnya cukup. Nih, ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton, Mas Hendrik? Mengapa bagian besar rakyat Indonesia itu nggak suka baca? Apa ini penyebabnya? Kita ini bodoh dan dibodohi. Yeah. Yang sukanya cuma ngopi di warung, ngobrol, itu
Nggih, Itu nggih. aja. Romo. Nggih, terima kasih Mas Anton. Mas Hendrik, ditanyakan? Mungkin mau kondong. Nggih. Nah, berarti kita lihat bahwa bahasanya pesta demokrasi kita ini sudah diawali dengan bagaimana seorang paslon itu memberikan bagaimana caranya meraup suara dengan cara berbagai cara. Nah, Nggih. di situ sudah muncul sebuah mungkin bisa dikatakan korupsi kan, Nggih. suap menyuap, Ya. bagaimana meraih suara dengan cara seperti itu. Nggih. Nah, berarti korupsi ini ya sulit hilang kalau pemimpin memilih pemimpin saja sudah itu dengan cara bukan dengan uang. kesadaran. Gitu. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Hendrik. Pak Isman? Nggih. Ya, dari Mas Anton tadi. Mas Anton tadi apa yang ditanyakan Mas Anton? Oh ya, kenapa bangsa Indonesia tidak suka baca? Ini yang sempat tadi di obrolan sebelum kita rekaman ya, kenapa kok kita ini sistem pendidikan kita itu dulu bagaimana? Sistem pendidikan kita dulu itu, kita ini kan disuruh berinteraksi dengan alam. Kita disuruh untuk membaca alam. Ini ajaran leluhur kita. Karena ajaran leluhur kita tadi konsepnya satu, fenomenalar, baik logis. Dua, realistis atau kasunyatan. Yang ketiga adalah serateles. Bangsa kita oleh leluhur kita itu diajarkan cerdas untuk membaca alam. Untuk membaca tanda-tanda alam. Kita harus bersinergi dengan alam. Tetapi ketika mulai datangnya ajaran Dayo abad 15, ajaran Dayo ini membawa manual book. Bangsa kita maunya instan. Ini loh ada manual book. Manual book ini dari Tuhan katanya. Akhirnya semua harus sesuai dengan manual book ini. Kita akhirnya menjadi seperti robot. Padahal leluhur kita mengajarkan kita supaya cerdas untuk bersinergi dengan alam, membaca tanda-tanda alam. Tapi kedatangan Dayo ini tadi disertai dengan peperangan, pemaksaan, kita disuguhi manual book. Nah, kita dijadikan orang-orang malas. Kita tidak perlu membaca alam. Ini loh ada manual book. Kita hidup harus sesuai dengan manual book. Manual book ini dari Tuhan. Padahal kalau kita pikir secara logika sangat tidak masuk akal. Wong manusia tercipta sudah ratusan ribu tahun yang lalu, kok manual booknya baru muncul abad ke-7. Di Indonesia malah manual book tadi baru diperkenalkan abad 15. Bangsa ini dibuat bodoh. Tidak diajari membaca tanda-tanda alam. Jadi itulah yang menjadikan bodoh kita kan malah orang-orang agamis. Kita tidak diajari untuk terus seperti leluhur kita dulu membaca tanda-tanda alam. Nah, ketika tadi apakah hanya seperti orang ngobrol di warung kopi. Ngobrol di warung kopi itu juga kualitas obrolannya kan biasanya tergantung manusianya. Ada obrolan warung kopi yang berkualitas juga ada. Tapi biasanya orang-orang yang berkualitas ini biasanya kan ngobrolnya itu kan tidak sering-sering gitu, hanya sekali waktu aja. Karena orang-orang cerdas biasanya kan punya banyak kegiatan. Sampai akhirnya obrolan warung kopi itu dijadikan sebuah momen tersendiri. Entah itu 1 bulan sekali. Bukan obrolan di warung kopi tiap hari kan gitu. Kalau obrolan kopi tiap hari itu kan menjadi pekerjaan makanya.
seolah-olah di rumah dia nggak punya istri yang bisa membuatkan kopi. Akhirnya kan ngobrolnya ngalor ngidul nggak berkualitas. Karena tanpa topik yang jelas. Terus tadi Mas Hendrik, kalau kita cermati pemilu ini, apalagi Mas Hendrik tadi kan kemarin kan KPPS ya, tahu betul bagaimana banyak calon-calon. Kalau caleg ya calon, kalau pencapresan kan paslon ya. Ini saya lihat mereka banyak melakukan misalnya manuver-manuver yang kalau menurut saya curang. Ini aja yang kita lihat ya di Malang ini. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama anggota kita yang PNS ya. Dia cerita ke kita, katanya dipaksa oleh oleh pemerintah yang sedang berkuasa itu untuk mencoblos paslon ini. Akhirnya dia bilang ke kita apa? Yang PNS kan ya saya, ya udah saya saya nyoblos calon yang dipaksakan tadi. Tapi anak istri saya bebaskan. Ini terjadi. Ini terjadi di Kabupaten Malang. Karena dia PNS, dia diarahkan untuk mencoblos salah satu paslon. Kalau tidak, katanya mau dipindah tugas yang jauh dari rumahnya. Untung katanya dia tinggal 2 tahun lagi pensiun. Dia cerita. Akhirnya daripada ribut, ya udah saya ngikuti arahan tadi, tapi anak istri saya bebaskan. Termasuk kasus kemarin yang rame yang ketangkap di Gondang Legi itu. Terus saya tadi lihat berita di TVRI Jawa Tengah itu, KPU di Wonosobo itu ditangkap tangan oleh Bawaslu dan disita sekian uangnya, sekian juta. Karena KPU tadi mengarahkan PPS dan PPK untuk memenangkan salah satu paslon. Itu di Wonosobo ini rame. Dan cenderung mereka malah kalau saya lihat yang sekarang teriak curang seperti maling teriak maling. Dari ketiga paslon capres kemarin kalau saya lihat, saya bicara objektif, saya tidak pro sana sini ya. Itu ada salah satu paslon yang kampanyenya itu kreatif. Macam-macam dia kampanyenya. Dia tidak monoton. Dia kreatif. Semuanya menjadi bahan kampanye. Bahkan ejekan lawan politiknya pun dijadikan bahan kampanye. Dia tidak marah tapi malah dijadikan bahan kampanye, padahal ejekan. Sementara kebanyakan orang ketika diejek kan marah. Ini enggak gitu loh. Bahan ejekan dijadikan bahan kampanye malah. Luar biasa. Dia kreatif gitu. Bahkan saya melihat beberapa orang, enggak cuma satu, banyak orang ini rela mengeluarkan duit untuk membeli kaos dari paslon tadi. Padahal kalau yang saya tahu biasanya kampanye itu kan kaos itu kan gratis ya. Enggak ini. Dia beli dengan keluar duit. Saya tanya harganya berapa? 75.000. Dia beli 150.000. Karena si paslon ini tadi dia kreatif timnya dalam berkampanye. Dia rela beli kaos dari paslon tadi. Terus pernah saya sama istri saya ke rumah makan Padang. Dia pakai kaos salah satu paslon. Saya tanya, Bang, itu kaosnya diberi ya? Kalau diberi mau dong saya dikasih. Apa kata abang isi penjual rumah makan Padang tadi? Saya lihat dia pakai itu, dia bilang, oh enggak Pak, ini enggak gratis Pak. Saya beli Pak, ini sama teman-teman kemarin kita beli 10 kaos. Harganya berapa? 75. Kenapa? Saya lihat ada paslon yang kreatif. Bahkan rakyat pun rela membeli. Saya menjadi teringat awal-awal reformasi. Itu rakyat itu mau loh beli bendera partai yang didukungnya. Mau loh dia beli kaos partai yang didukungnya. Saya pun ikut beli waktu itu.
Tetapi kita merasa kecewa ketika partai tadi menang, ketika pemimpin partai tadi jadi presiden. Ini benar-benar mengecewakan karena presiden tersebut menjual banyak BUMN kita, malah merusak yang ada. BUMN dijual, 30 kita lepas ya. Karena masyarakat itu kecewa dan masyarakat itu cerdas, akhirnya apa? Pemilu berikutnya kan kalah terus ya. Inilah. Kalau masyarakat cerdas, ini yang dirugikan adalah orang-orang agamis dan orang-orang politik-politik busuk. Tetapi kalau politik tadi cerdas, ya dia tidak dirugikan. Dia menggunakan berbagai kreativitas dalam dia berkampanye, loh masyarakat malah mau loh beli. Ketika paslon lain kaos itu diberikan cuma-cuma, ini loh masyarakat mau beli loh. Kalau satu kaos saja 75.000 ini, kalau ibaratnya belikan belikan beras itu udah berapa kilo. Kemarin kan pas awal itu kan beras kan cuman berapa? 10.000 kalau enggak 11.000. 75 kan 7,5 kilo malah. Ya rela beli mengeluarkan duit senilai 7,5 kilo beras untuk beli kaos. Sementara paslon lain malah bingung memberikan kaos gratis, memberikan sembako, memberikan peralatan atribut ibadah, keagamaan. Loh, ini yang paslon yang kampanyenya kreatif, malah masyarakat mau kok keluar duit. Kalau masyarakat ini cerdas, ya semuanya malah dienakkan sebenarnya. Tergantung kita. Ini termasuk pada sistem pencalekan. Sehingga kita mencoba memberikan pencerdasan kepada bangsa ini, bagaimana kita menimbang, bagaimana kita menelaah janji-janji kampanye capres, caleg, dan cakada, calon kepala daerah. Karena seringkali kadang-kadang janjinya nggak realistis. Kita harus benar-benar cerdas. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Mas Hendrik, Mas Anton, Pak Isman, Bu Wati, silakan. Rayu. Sehubungan dengan apa tadi, membaca tanda alam, supaya kita tidak bodoh lagi. Itu contohnya bagaimana? Terima kasih Bu Wati. Bagaimana cara kita memandang tanda-tanda alam, ya, supaya kita tidak bodoh lagi dalam hal ini terkait pemilu, karena tema kita pemilu. Kita lihat saja, contoh umpamanya bicara lidi. Ya. Lidi ini kan akan berserakan. Supaya tidak berserakan butuh tali. Berarti apa yang butuh lidi? Tali itu yang butuh lidi itu yang butuh tali. Supaya lidi tadi tidak berserakan, tidak beramburan, lidi tadi butuh tali. Bersatu. Berarti apa? Rakyatlah yang butuh pemimpin. Seharusnya rakyatlah yang berproses untuk mencari pemimpin. Lidilah yang berproses untuk mencari tali. Tetapi saat ini kan terbalik. Malah tali, malah pemimpin. Seseorang yang ingin jadi tali, seseorang yang ingin jadi pemimpin, dia malah berproses mencari rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan cara money politik, pemberian atribut keagamaan, saksi, oh masyarakat ini nanti kalau milih saya, ini saya kasih lampu jalan, oh jalannya saya cor, bahkan sampai terang-terangan jual beli suara. Saya dengar-dengar, saya lihat itu mulai dari ada yang 50.000, 100, bahkan ada yang 300. Inilah membaca tanda-tanda alam. Mamanya lagi ketika kita bicara pemilu pemimpin. Harimau atau singa ini dianggap merupakan raja hutan.
raja hutan ini kan melindungi masyarakat hutan. Harimau ini tidak mau berburu kalau dia tidak lapar. Harimau itu makan, ini banyak orang-orang yang ahli animal, binatang. Harimau itu makan kadang-kadang durasinya tuh lama. Bisa 1 tahun sekali dia baru makan, bisa 6 bulan sekali dia baru makan. Tapi intinya kalau lapar dia berburu. Harimau tidak akan berburu kalau dia tidak lapar. Berarti apa? Jadi seorang pemimpin itu tidak tidak serta-merta dia bingung mencari makanan terus-menerus. Dia membiarkan masyarakat itu berproses. Kalau saat ini kan banyak pemimpin-pemimpin yang bahkan melebihi dari karakter binatang, karakter seperti harimau tadi. Dia terus berburu hampir setiap saat. Hanya untuk mengejar ambisinya menjadi seorang pemimpin. Atau lagi sebagai contoh gini. Kalau kita melihat seperti bebek ya, atau itik. Coba kita lihat. Ketika itik atau bebek itu dilepaskan dari kandang, siapa yang keluar dulu? Itu pemimpinnya. Baru setelah itu yang lainnya ngikut. Tetapi saat ini banyak sekali pemimpin kita itu kalau ada apa-apa malah rakyatnya suruh maju dulu, kelaparan dulu, mati duluan, pemimpinnya belakangan. Orang belum tentu dia layak, kapabel menjadi seorang pemimpin, dia memaksakan diri jadi pemimpin. Dan banyak lagi tanda-tanda alam yang bisa kita baca. Bergantung kecermatan kita dan kecerdasan kita. Kita harus banyak terus membaca tanda-tanda alam. Kita tidak perlu textbook pada manual book. Walaupun itu diklaim katanya dari Tuhan. Karena secara logika tidak mungkin itu. Tentunya yang benar apa? Tadi saya gambarkan. Entah itu HP, entah itu mobil, ya, entah itu televisi. Pabrik itu mengeluarkan produk akan bersama manual booknya. Cara pengoperasiannya. Nah, sementara mulai sejak manusia lahir di muka bumi ini sudah diberi tuntunan. Lewat apa? Nalarnya dan hati nuraninya. Tidak perlu adanya manual book, apalagi manual booknya keluar terlambat. Manusia sudah ada ribuan tahun yang silam, manual booknya baru muncul kemarin. Setelah ditelaah ternyata malah berseberangan dengan hukum alam. Bertentangan dengan hukum alam. Bangsa ini harus cerdas kembali. Kita kembalikan sistem demokrasi bangsa ini seperti sistem demokrasi leluhur kita pada dulu. Sebelum kita mabuk ajaran Dayak. Sebelum nalar kita mati karena dogma Dayak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Rahayu. Ya. Dari semua pembicaraan tadi, Ya. Kalau disimpulkan apa itu bisa jadi tentang kesadaran diri masing-masing antara pemimpin sama rakyat. Ya. Ya, memang dalam ajaran Jawa kan ajaran tertinggi adalah ajaran kesadaran. Apapun bentuk dalam lini kehidupan semuanya intinya kan kesadaran. Sadar diri kita ini siapa. Kalau kita tidak layak jadi pemimpin ya jangan kita memaksakan diri. Akhirnya dengan cara tadi money politik dan macam-macam tadi. Kesadaran diri. Kesadaran diri kita layak tidak jadi pemimpin. Sadar diri kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Sadar diri. Dan sadar diri hanya bisa didapatkan dengan apa? Nalar dan hati nurani. Bukan dengan ambisi, bukan dengan ego. Yang akhirnya menjadikan dengan berbagai cara. Yang penting ambisinya
tercapai. Udah, ada lagi? Namun, nah para pemirsa, demikian tadi yang kita bahas. Kebodohan bangsa ini dipelihara. Bahkan terus-menerus dibuat bodoh bangsa ini. Dan dimanfaatkan oleh kaum agamis ataukah oleh kaum politikus. Politikus yang cerdas tentunya dia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau bangsa ini cerdas, politikus pun juga akan diuntungkan. Para pemimpin negara pun akan diuntungkan. Diuntungkan tanpa harus keluar biaya yang besar. Tetapi kalau bangsa ini tetap bodoh dan dipelihara kebodohannya, ini yang memanfaatkan adalah para politikus-politikus busuk dan para kaum agamis supaya bangsa ini tetap dibodohi, dijanjiin sesuatu yang bersifat halusinasi, delusi, fata morgana. Karena dengan janji-janji yang bersifat delusi, imajinasi, fata morgana, ini kan tentunya sesuatu yang tidak menjual janji-janji kosong. Dengan model dongeng, dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Jadi sistem dagang orang kapitalis dan orang agamis itu berbeda. Kalau kapitalis masih pakai modal gitu loh. Tapi kalau orang agamis sistem pedagangnya kan hanya modal dongeng. Tapi dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan kecerdasan pada bangsa ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan mampu bermanfaat untuk kehidupan bangsa ini, untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.